Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Angga Priyansyah dengan NIM 41122202. Video ini adalah presentasi demo simulasi untuk ujian akhir semester mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Hadi Guna Setiawan, SE, MKOM. Saya akan membahas dua studi kasus insiden keamanan pada platform fintech, kesehatan, dan dilema audit privasi pada fitur pelacakan berbasis AI di perusahaan transportasi online. Ada 4 fokus bahasan pada presentasi ini. Pertama, analisis defense in depth berdasarkan OAPS top 10. Kedua, rekomendasi BCP dan DRP dengan target RTO dan RPO. Ketiga, rancangan program audit dan privasi by design untuk fitur eye tracking. Dan keempat, analisis dilema etika profesi IT. Kasus pertama, sebuah platform fintech kesehatan mengalami serangan bertingkat. Penyerangan pengeksplorasi celah broken object level authorization atau BOLA dan SQL injection pada modul rekaman medis sehingga jutaan data pasien bocor ke publik. Serangan berlanjut dengan ransomware yang mengunci basis data utama karena prosedur disaster recovery tidak pernah diuji secara berkala. Proses ini backup gagal sinkron dan layanan lumpuh total selama 48 jam. Mari kita lihat simulasi satu persatu. Ini ilustrasi celah bola. User E User A login dan mengakses data rekam medisnya sendiri lewat ID 1001. Namun karena aplikasi tidak memverifikasi kepemilikan objek, saat ID di URL diubah manual menjadi 1002, sistem tetap menampilkan data milik pasien lain. Inilah inti menampilkan sistem tetap menampilkan data milik pasien lain. Inilah inti masalah bola. Autentikasi berhasil, tapi otorisasi tingkat objek tidak pernah diperiksa di sisi server. Pada form pencarian input yang mengandung karakter khusus SQL yang tidak difilter memicu pesan error basis data seperti ini. Ini menunjukkan bahwa query dibangun langsung dari input penggunaan tanpa parameterisasi. Celah klasik SQL injection yang bisa dieksploitasi untuk mengakses data di luar izin. Setelah data berhasil diambil, penyerang mengunci basis data dengan ransomware. Ditandai icon file transkripsi di layar ini murni ilustrasi bukan simulasi malware sungguhan. Tim IT mencoba memulihkan dari backup, tapi ternyata backup terakhir sudah tidak sinkron selama 3 minggu karena prosedur disaster recovery tidak pernah diuji. Akibatnya pemulihan gagal dan layanan lumpuh total selama 48 jam. Untuk mencegah insiden ini terulang, saya merancang strategi defense in depth berlapis, lapisan jaringan dengan segmentasi dan firewall. Lapisan aplikasi dengan web application, firewall, dan secure coding sesuai OAPS top 10. Lapisan data dengan inskripsi AS256 dan TLS 1.3. Lapisan identitas dengan prinsip least privilege dan multifactor authentication. Lapisan monitoring dengan CM untuk mendeteksi exfiltrasi dan secara real time dan lapisan endpoint dengan EDR serta application whitelisting. Untuk sisi pemulihan, saya merekomendasikan kerangka BCP dan DRP mengacu pada ISO 22301, mencakup business impact analysis, risk assessment, strategi pemulihan dengan backup skema 321 dan DR set hot standby, playbook insiden ransomware, notifikasi reguler sesuai UU PDP, serta pengujian failover minimal 2 kali setahun. Target RTO ditetapkan 1-4 jam. Dan RPO di bawah 15 menit untuk sistem kritis seperti rekam medis dan pembayaran. Sekarang kita masuk ke kasus kedua, yaitu dilema audit privasi pada fitur AI tracking. Sebuah perusahaan transportasi online berencana meluncurkan fitur pelacakan berbasis AI yang aktif terus-menerus, mengumpulkan lokasi, kontak, dan kebiasaan digital pengguna. Demi optimalisasi layanan dan keamanan berkendara, auditor internal menemukan data tersebut disimpan tanpa enkripsi kuat dan berisiko diakses pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit. Saat temuan ini dilaporkan, manajemen justru meminta auditor mengabaikan demi mengejar target rilis. Sebagai auditor utama, saya merancang program audit 3 lapis, vulnerability assessment dan penetration testing.
untuk menguji enkripsi dan kontrol akses, kode review untuk memeriksa logika penyimpanan data dan potensi kebocoran ke SDK pihak ketiga, serta compliance audit terhadap UU PDP tahun nomor 27 tahun 2022, termasuk data protection impact assessment. Karena pelacakan lokasi terus-menerus tergolong pemrosesan berisiko tinggi. Penerapan privacy by design memastikan data dikumpulkan minimal misalnya lokasi hanya aktif selama perjalanan berlangsung, bukan 24 jam, dan persetujuan pengguna bersifat eksplisit serta dapat ditarik kapan saja. Kemudian, auditor menghadapi dilema klasik antara tekanan manajemen dan tanggung jawab profesi. Berdasarkan HCM, IEE, dan AC Council Code of Ethics, langkah paling tepat adalah mendokumentasikan temuan secara resmi, mengeskalasi lewat jalur internal seperti CISO dan tim legal, membingkai temuan sebagai risiko hukum dan bisnis, serta menolak memberi sign off atas fitur yang melanggar hukum. Jika jalur internal diabaikan dan risiko terhadap publik nyata, langkah terakhir adalah melapor ke regulator resmi melalui kanal whistleblowing yang sah tanpa harus melanggar hukum sendiri, misalnya dengan membocorkan data secara ilegal. Simpulannya, kedua kasus menunjukkan bahwa keamanan cyber bukan hanya soal teknologi, tapi juga tata kelola, kesiapan pemulihan, dan integritas etika profesi. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.